Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimuna al-hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyarakat muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Pertama-tama saya mengajak diri saya dan kita semua untuk selalu memelihara, merawat, dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah SWT. Dan kita selalu berikrar, selalu bersumpah kita tidak akan mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Masyarakat muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Kemarin siang saya diundang salah satu stasiun televisi untuk berbicara masalah politik. Tapi sebelum itu saya kemudian diajak salah seorang direkturnya itu untuk berbicara tentang masalah kekinian yang kemarin ini viral, yaitu Jenderal Firly Bahuri itu digeledah rumahnya di dua tempat, itu di Bekasi dan di Jakarta, Jalan Kertanegara. Dalam perbincangan itu, karena dia latar belakangnya seorang pengusaha, dia mengatakan betapa besarnya dampak negatif dari korupsi itu sendiri. Di Indonesia ini menimbulkan ekonomi biaya tinggi, gitu ya, dan berbagai permasalahan yang terjadi, yang semuanya itu merugikan bangsa Indonesia. Yang memberi contoh, jembatan, jalan yang baru dibangun 1 tahun sudah rusak. Kenapa itu rusak? Karena sudah disunat dari anggaran yang sudah ditetapkan, dan itu banyak terjadi di kawasan timur Indonesia. Saya baru pulang dari Papua, menyaksikan berbagai hal yang terjadi, dan memang kita prihatin keadaan masyarakat kita di berbagai daerah. Dan itu semua adalah bagian dari dampak negatif korupsi yang merajalela di negeri kita. Kita melengsarkan Pak Harto dengan isu kata korupsi dan kolusi dan nepotisme. Tapi setelah kita, para petinggi kita naik ke tampuk kekuasaan, mereka menjalankan apa yang pernah dijalankan Pak Harto, dan justru lebih merajalela korupsi itu sendiri. Dan inilah tantangan yang paling besar yang dihadapi bangsa Indonesia. Tantangan lain yang dihadapi bangsa Indonesia dari akibat korupsi itu kemiskinan. Itu dikatakan tidak miskin kalau setiap orang berpenghasilan 550.548 rupiah per bulan. Kalau kita bagi dengan 30 hari, maka berarti sekitar 18.000. Kalau kita berpenghasilan 18.000 per hari, maka itu dikatakan sudah tidak miskin. Apakah kita bisa hidup dengan 18.000 per hari? Kita punya anak, punya keluarga, dan lain sebagainya. Kemudian Bank Dunia mengusulkan supaya batas garis kemiskinan itu dinaikkan 3,2 US dollar. Berarti sekitar dengan kurs rupiah kita yang melemah sekarang ini sekitar 50.000. Ya, 50.000 penghasilan kita per hari itu masih juga kurang. Berarti kalau kita kalikan 30 hari, 1,5 juta penghasilan satu bulan itu. Itu Bank Dunia mengatakan. Tapi ini jumlah orang miskin dari 25,9 juta, itu kalau garis kemiskinan yang ditetapkan pemerintah sekarang, itu kan jumlah orang miskin di Indonesia 25,9 juta orang. Tapi Bank Dunia mengusulkan itu kalau kita amalkan, maka jumlah orang miskin di Indonesia itu 110 juta orang. Jadi memang banyak sekali orang susah di negeri, dan kita patut bersyukur pada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dalam kondisi banyak orang susah, apalagi sekarang sembako mahal luar biasa, itu kita bersyukur pada Allah, kita ada pekerjaan, kita ada penghasilan, kita hidup nyaman dan lain sebagainya. Jadi
Ini barangkali tantangan yang kita hadapi. Jadi bayangkan 110 juta itu dengan batas garis kemiskinan 1.500.000 per bulan. DKI itu sudah hampir 5 juta ini UMP-nya, upah minimum provinsi. Nah, itu pun juga buruh masih mengusulkan untuk naik. Jadi ini tantangan yang paling berat yang dihadapi. Tantangan yang kedua yang dihadapi akibat korupsi itu pendidikan kita. Tahu bapak-bapak kaum muslimin yang berbahagia, pekerja kita itu tingkat pendidikannya SD, SMP 60%. Itu data dari Bappenas. 60% itu hanya berpendidikan SD, SMP. Tahu bapak-bapak hadirin yang berbahagia, yang sarjana itu S1 itu hanya 4,5%. Dari 275 juta, itu pun juga banyak yang menganggur. Jadi ini masalah sosial yang luar biasa yang kita hadapi. Dan kemudian waktu saya pergi ke Papua, itu apa kata orang? Kami di sini masih dihimpun digeluti 3 masalah: kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Padahal di tempat kita pergi itu di Pulau Bau ada yang namanya LNG tangguh. Itu dioperasikan oleh Inggris. Nggak ada manfaatnya pada masyarakat di situ. Mereka masuk di camp dan dari luar datang dari Jakarta langsung ke ini ke Sorong, masuk ke Papua, ada pelabuhannya dan pergi. Masyarakat nggak dapat apa-apa dari itu. Kemudian juga tengah dibangun yang namanya Genting Oil akan dibangun di situ. Nah, mereka menuntut supaya ada kabupaten di situ. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, ini tantangan yang dihadapi tidak hanya terutama bangsa kita ini. Kuncinya itu adalah pendidikan. Saya mengalami, Pak. Saya ini bapak saya seorang pedagang antar pulau. Pernah di Maluku Utara, itu bayangkan dulu berlayar dengan kapal dengan tanpa mesin. Pokoknya dengan kapal dengan layar saja mereka berlayar di sana mencari cengkeh. Pernah pergi ke Malaysia menyelundup itu. Nanti setelah saya ke Malaysia baru saya tahu, oh ini nih orang tua saya pernah datang ke sini. Nah, itu kehidupan orang dahulu. Sekarang sudah banyak kemajuan, tetapi masih kita memerlukan percepatan kemajuan untuk membangun masyarakat. Dan kuncinya itu sesungguhnya tidak ada lagi pendidikan, Pak. Masyarakat kita nggak mungkin bisa berubah nasibnya kalau nggak pendidikan. Kasih uang, kasih segalanya tidak mungkin. Maka itulah sebabnya Allah memerintahkan di dalam Al-Quran itu, ya fa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat di antara orang berilmu dan beriman itu pada derajat yang bertingkat-tingkat. Ada dari pegawai biasa, ada kemudian manajer, ada direktur, sampai pemilik perusahaan dan lain sebagainya. Itu ajaran agama kita memerintahkan seperti itu. Dan inilah sesungguhnya sekali lagi tantangan yang kita hadapi di dalam proses ke depan ini. Mampu nggak kita membawa masyarakat kita untuk berubah, untuk memperbaiki negeri yang kita cintai ini. Dan kuncinya sesungguhnya yang diperlukan itu adalah membangun kebaikan. Dimanapun kita berada, kita harus membangun kebaikan, mewujudkan kebaikan, termasuk tadi Jumat berkah itu. Dan ternyata bukan di Jakarta saja, di Sulawesi pun ada saya dari telepon dia juga mau melakukan hal yang seperti itu untuk menolong orang-orang yang banyak sekali mengalami kesulitan. Ofi awalim hakul lisail wal mahrum. Pada harta kalian itu ada haknya orang-orang yang peminta-minta, orang-orang susah, orang-orang yang kurang mendapatkan makanan. Ini bapak-bapak hadirin yang berbahagia, dari kondisi yang kita hadapi ini, maka Allah mengajarkan kepada kita sesuai yang tercantum dalam surat Al-Isra ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fasaqu fiha faqqa 'alaiha al-qawl fadammarna tadmira. Apabila kata Allah kami ingin meruntuhkan, ingin melemahkan, ingin menghancurkan
suatu negeri, maka kami perintahkan para pemimpin negeri itu untuk berbuat kebaikan, untuk menghentikan korupsi, untuk memihak kepada rakyat, untuk memberdayakan rakyat kecil, untuk melindungi rakyat. Tapi Al-Quran ini mengatakan, "Fafasaku fiha." Mereka itu enggak melakukannya. Inilah realitas yang kita saksikan tadi ketua KPK. Ya, sudah segalanya dia miliki. Mengapa juga masih melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan? Nah, inilah pentingnya pendidikan yang digarisbawahi oleh itu untuk membangun polisi yang berwibawa, yang tangguh, yang bisa membangun negeri yang kita cintai. Bagaimanapun kita perlukan polisi, suka nggak suka, tentara kita perlukan. Kalau ada perang, mereka yang tampil, bukan kita. Tetapi ini kita mesti bangun pendidikan mereka, tetapi juga moralitasnya. Kalau kita tidak melakukannya, dan akhirnya mereka fafasahu, melakukan hal-hal yang membawa negeri ini rusak, semua negeri kita. Kalau rusak pemimpinnya itu, maka rusak semua elemen masyarakat. Negerinya rusak. Ini negeri kaya raya, tetapi masyarakatnya banyak sekali orang miskin. Dan inilah yang kita harapkan. Kemudian Allah mengatakan, "Fasaku fiha fa haqqa 'alaihal qaul." Maka Allah akhirnya membuktikan kebenarannya apa yang dilakukannya. Coba negeri yang kaya raya ini akhirnya jatuh miskin. Hanya sebagian orang yang kaya raya dan sebagainya. Banyak pendidikan kita kemudian tertinggal. Banyak orang yang tidak mengikuti pendidikan. Kenapa? Mahal sekali untuk masuk perguruan tinggi. Di negeri pun itu sampai 15 juta orang per semester. Siapa yang sanggup orang miskin untuk makan jadi susah, Pak? Inilah yang kita harus perbaiki di masa depan. Wahakal al fadammarna tadmira, maka kami akan memberikan hal-hal yang membuat mereka itu susah. Rusak akhlaknya, rusak moralnya, rusak pemimpinnya, dan akhirnya kalau ini terus kita tidak perbaiki, maka akan terjadi huru-hara di masyarakat kita. Dan di dalam kehidupan di negara itu akhirnya muncul yang namanya revolusi sosial, karena kemiskinan tidak bisa lagi ditanggung oleh orang-orang kecil, dan ketika ada yang menggerakkan, maka terjadi huru-hara dan pernah kita mengalami. Dan ini potensinya tinggi sekali. Orang Papua ngomong pada saya, kami lebih memilih merdeka daripada bersama negeri Indonesia, karena kami tidak dapat apa-apa. Kekayaan kami yang begitu melimpah dibawa ke Jakarta, kami hanya tidak dapat apa-apa, tetap miskin dan sebagainya. Tapi ini adalah sekali lagi akibat salah urus dan korupsi yang merajalela. Padahal korupsi itu dilarang oleh agama kita. Ar-rashi wal murtashi benar. Orang yang korupsi itu dan menerima korupsi itu tempatnya di neraka. Orang yang memeras dan yang diperas itu, jadi kalau dia tidak kuat imannya, dia juga melakukan, tempatnya di neraka. Tetapi ini belum menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan khutbah singkat yang kita bawakan ini memberi kesadaran pada kita bahwa kita harus berubah untuk membawa negeri yang kita cintai ini, negeri yang gemah ripalu jinawi, kaya raya segalanya, dan masyarakat yang bekerja keras untuk membangun baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul jinni wal bashar. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun al hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsihi. Wa qala ta'ala: wa man yazal qailan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Pada khutbah yang kedua ini saya mengajak saya dan kita semua untuk berdoa, mengangkat tangan, bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan salat sunat kita hari ini diterima oleh Allah dan menjadi bekal kita, amal kita untuk kita menghadap kehadiratnya. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدنا وفقنا الى صراط المستقيم. اللهم اجعل القران في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامه شفيعا وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا والى الخيرات كلها دليلا واماما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوه ولا قاضي الحاجات. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في غزه فلسطين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين خصوصا المجاهدين في غزه وفلسطين. اللهم انصر وان نصر الله قريب. اللهم انصر ان نصر الله قريب. ربنا ظلمنا انفسنا وان تغفر لنا وترحمنا لنكون خاسرين. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami melaksanakan salat Jumat di tempat yang penuh keberkahan ini. Ya Allah, lindungilah diri kami, keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang selalu bersyukur kepadamu. Karena firman-Mu dan syakartum la azidanakum wa la kafartum min adabi lasyadid. Jika kamu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadamu, maka Allah akan menambahkan nikmat yang Allah berikan kepadamu. Ya Allah, kami bersyukur padamu. Allah, Engkau masih memberi usia yang panjang kepada kami, kesehatan yang paripurna, rezeki yang cukup dan melimpah. Ya Allah, berkahi kehidupan kami ini. Jadikanlah kehidupan kami ini sebagai bekal kami untuk menghadapmu. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, pada saatnya Engkau memanggil kami, maka kami reda menghadap hadirat-Mu, dan Engkau ya Allah reda menerima kami, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang mujahidin, orang-orang pejuang, orang-orang baik, orang-orang saleh. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamati innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma ighfir Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampuni kedua orang tua kami, orang tua kami yang sudah membesarkan kami. Ampuni para pemimpin kami, ampuni para pejuang kami, ampuni orang-orang baik, ampuni orang-orang saleh. Mudah-mudahan mereka diterima segala amal baktinya untuk kebaikan mereka menghadap kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar